laporan datamu. Mereka nggak terunggah ke server. Apa aku membuatmu terganggu, Gemma? Nggak, tentu saja nggak. Tapi sikapmu menunjukkan sebaliknya. Megan, matikan. Oh, tunggu sebentar. Aku kira kita sedang bicara. Kamu bilang gak ada yang salah. Tapi semua kelembaban pindah dari mata dan mulutmu ke bagian tubuhmu yang lain. Ada yang ingin kamu tanyakan padaku, ya? Megan, apa kamu melakukan kesalahan? Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu harus memberikan tolak ukur. Apa kamu menyakiti orang? Semoga saja enggak. Karena kalau iya, kita berdua dalam masalah besar. Megan, boleh aku tunjukkan sesuatu? Kamu lihat pulpen ini? Tante nggak bisa memasukkannya ke bagasi. Tante kenapa sih? Dengar, Tante tahu kamu terikat padanya. Kalau kamu menganggapnya teman... Dia memang temanku. Oke, dia penemuan Tante dan peluncurannya malam ini. Sangat penting kalau kami melakukan beberapa tes. Dia harus dipastikan baik-baik saja. Kenapa dia nggak baik-baik saja? Dia nggak apa-apa kemarin. Apa yang Tante lakukan padanya? Bicarakan ini setelah kamu bertemu dengan Lydia. Aku mau membicarakannya sekarang. Kita sudah mengulang ini seharian, Katie. Kita dengarkan musik saja, oke? Aku nggak mau bertemu Lydia. Kamu nggak harus ke tempat pemeriksaan. Kamu bisa pergi kemanapun kamu suka di kantor. Dan kamu bisa lihat semua mainan keren. Tante nggak punya mainan keren. Perpetual Pets Paya. Mereka sampah. Hei! Hati-hati! Astaga! Beritahu aku apa yang salah dengan Megan. Tante nggak tahu, oke? Tante nggak tahu. Setelah Tante tahu, kamu akan langsung diberitahu. Gemma, ini gila. Kita sudah antisipasi semua kemungkinan untuk pastikan Megan tidak melukai orang lain. Maksudku, gimana dia bisa buat orang kesal, apalagi sampai membunuh orang? Dengar, aku juga nggak ngerti. Tapi waktu aku tanya dia seperti sengaja memberikan jawaban yang nggak jelas. Oke, itu yang disebut respon spontan. Dia memilih kumpulan kata dari lautan data agar terdengar masuk akal. Kita tahu pasti ada kemungkinan dia mengatakan sesuatu yang aneh. Kita cari penyebabnya dan perbaiki. Nggak, pikirkan bagaimana kita mendesainnya. Untuk belajar, mengkalibrasi ulang, untuk mengoptimalkan fungsi objektifnya. Ya kan, kalau menjaga Katie tetap aman, berarti mengeliminasi adanya potensi gangguan secara teori. Enggak, Gemma, ayolah. Ini nggak mungkin. Lihat, dia itu mainan. Tingginya 120 cm. Seberapa besar tetanggamu? Kalau Megan memang melakukannya, pasti akan muncul di Itu dia, GPS. semua data yang ada rusak. Nggak ada data cadangan selama 2 hari. Kita akan meluncurkan ini ke seluruh dunia kurang dari 4 jam lagi. Kita harus bagaimana? Ya, kalau Megan yang melakukannya, kita nggak bisa meluncurkan ini. Kita harus mematikannya. Astaga. Oke. Bagus, itu bagus ya. Bagaimana kita menjelaskan ini pada David? Dia nggak akan menghentikan peluncuran ini kalau kita nggak punya bukti. Ambil itu. Periksa data model pembelajaran. Bahkan kalau dia menghapus data spesifik, dia nggak akan membatalkan yang dia pelajari. Aku benci tempat ini. Aku tahu, dan nggak apa-apa kalau kamu marah. Nggak apa-apa. Kedi, tunggu dulu sebentar. Jadi aku mau kamu mengatakan Dia adalah mainan yang diinginkan semua anak dan dibutuhkan para orang tua. Setidaknya begitulah yang dikatakan Funky tentang produk terbarunya Megan. Boneka robot setinggi 120 cm mungkin seperti Barbie yang menggunakan steroid. Tapi menurut CEO David Lin, dia itu penemuan teknologi terhebat setelah automobil. Tapi apa itu Megan? Apa yang dia lakukan? Dan mainan seperti apa yang dijual seharga $10.000? Lin bilang akan menunjukkannya dalam siaran langsung eksklusif di website perusahaan jam 8 malam waktu bagian timur. Jadi, Kedi, ceritakan sedikit tentang dirimu. Nama aku Katie James. Aku 9 tahun kamu. Dan beberapa lalu aku jalan-jalan mobil. Ibuku ingin membawaku main ski, tapi dalam perjalanan kami ke gunung kami tertabrak truk salju. Aku sekarang tinggal dengan Tante Gemma yang ternyata bekerja di perusahaan mainan yang luar biasa.